Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qombas di kantor BPK RI Jakarta pada Rabu lalu. Yakut diperiksa oleh auditor BPK berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan dan penyelenggaraan ibadah haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pemeriksaan Yakut terkait dengan penghitungan keuangan negara oleh auditor BPK sudah dikoordinasikan dengan penyidik KPK. Menurut Budi, pemeriksaan seorang saksi untuk kebutuhan penghitungan kerugian negara sangat dimungkinkan pemeriksaannya dilakukan di kantor BPK. Tak hanya Yakut, namun sejumlah penyelenggara ibadah haji khusus Biro Travel Haji juga telah diperiksa di kantor auditor negara tersebut. Budi mengungkap dalam pemeriksaan Yakut di kantor BPK tidak dihadiri penyidik KPK, namun dikoordinasikan kepada penyidik. Orang saksi untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara dimungkinkan untuk dilakukan di BPK. Ini juga kami lakukan untuk pemeriksaan terhadap PIHK lainnya. BPK juga sebelumnya melakukan pemeriksaan kepada sejumlah PIHK pendalaman soal penghitungan kerugian keuangan negara. Nah, kami meyakini juga ini bagian dari proses finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara kuota haji ini. Jadi kita sama-sama tunggu nanti hasil akhir dari BPK dalam penghitungan KN ini. Itu didampingi penyidik KPK nggak saat diperiksa di kantor BPK atau dihadiri oleh pihak KPK nggak saat memeriksa? Pemeriksaan fokus dilakukan oleh auditor BPK, namun sudah dikoordinasikan dengan penyidik KPK. Nggak, artinya nggak didampingi ya, mau penyidik untuk mengetahui? Teknis pemeriksaannya nanti kami akan cek apakah dilakukan bersama atau tidak. Pemirsa, ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qombas menggugat penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Gugatan pra-peradilan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yakut menggugat pra-peradilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dalam kasus ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pihak tergugat dalam pra-peradilan tersebut. Gugatan Yakut masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026. Sidang perdana gugatan Yakut digelar pada 24 Februari 2026. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon atas nama Yakut Kholil Qombas. Permohonan ini diterima pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 dan sudah didaftarkan dengan nomor 19 Pitpra 2026 PN Jakarta Selatan. Adapun sidang telah ditetapkan oleh hakim yang ditunjuk akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Februari jam 10 pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati hak hukum Yakut Kholil Qombas. KPK tidak bisa melarang tersangka jika mau mengajukan gugatan. Dalam kasus ini, pra-peradilan merupakan persidangan untuk menguji keabsahan proses penyidikan, bukan gugatan pokok perkara. Sebelumnya KPK menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qombas dan ex-staf khusus Menteri Agama Isvan Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka dalam kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji. Sementara kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini menyatakan gugatan pra-peradilan bukan bentuk perlawanan terhadap proses hukum, melainkan mekanisme kontrol dalam sistem hukum acara pidana. Hal ini dilakukan agar setiap tindakan penegakan hukum berjalan sesuai dengan aturan prosedur serta prinsip due process of law. Lalu pemirsa, benarkah ada celah dalam penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qombas dalam kasus korupsi kuota haji 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Tim Kuasa Hukum mantan Menak Yakut Kholil Qombas, Melissa Anggraini, serta mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Mbak Melissa dan juga Mas Yudi. Malam Mbak Vera. Malam Mbak Vera.
Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Mbak Melisa dulu. Mbak Melisa, apa sebetulnya menjadi alasan kuat akhirnya mengajukan pra-peradilan atas status tersangka ini? Iya, terima kasih Mbak Vera. Jadi penting juga untuk kami sampaikan ya, karena judulnya tadi melawan. Jadi sebenarnya pengajuan pra-peradilan ini tentu bukan bentuk perlawanan terhadap hukum, bukan perlawanan terhadap KPK sebagai institusi, dan juga bukan upaya menghindari proses hukum. Nah, tapi proses untuk menguji keabsahan penegak hukum dalam melakukan upaya paksa. Nah, kalau kita lihat di dalam KUHP yang baru ya, terkait dengan penetapan tersangka ini sudah diklasifikasikan ke dalam sebuah perbuatan upaya paksa. Nah, sehingga aparat penegak hukum dalam melakukan proses penetapan tersangka tentu wajib tunduk terhadap azas legalitas, azas due process of law, dan azas kepastian hukum. Nah, di dalam penetapan tersangka ini kami sudah mencatat ya lebih dari 3 poin ya terkait dengan adanya penetapan tersangka yang layak untuk kami uji di peradilan nanti terkait sah atau tidaknya. Seperti itu kira-kira, Mbak. Apakah sebetulnya dari proses penyidikan kasus Kota Haji ini ada prosedur yang cacat hukum? Iya, kalau kita lihat bahkan sampai hari ini pun kami tidak menerima surat penetapan tersangka, di mana semestinya di situ sudah mengurai terkait dengan uraian perkara, hak-hak tersangka, identitas dan lain sebagainya. Per hari ini kami tidak memperoleh itu, gitu kan. Kemudian kalau kita lihat dalam konstruksi pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang mengharuskan adanya kerugian negara. Artinya seseorang ya harus ditetapkan sebagai tersangka ketika sudah ada kerugian negaranya. Nah, sampai detik ini bahkan beberapa hari setelah penetapan tersangka, KPK masih menghimbau untuk PIHK mengembalikan dan lain sebagainya. Sehingga bahkan sampai hari Rabu kemarin ya kami dipanggil untuk pemeriksaan terkait dengan kerugian negara. Nah, mungkin saya klarifikasi, sebenarnya bukan pemanggilan yang murni hadir atau datang dari BPK. Tetapi itu surat dari kami bersurat untuk dipanggil secara proper oleh BPK, karena selama ini kami dipanggil oleh KPK, bahkan 2 kali ya dipanggil oleh KPK, tapi yang memeriksa adalah BPK. Nah, di satu hari sebelum pemeriksaan KPK menyampaikan di publik bahwa kami dipanggil untuk diklarifikasi terkait dengan temuan-temuan di Saudi. Kemudian kami hadir karena Gus Yakut selalu kooperatif ya, beliau selalu hadir. Nah, ternyata pada saat hadir dan diperiksa tidak ada satu pertanyaan pun terkait dengan temuan-temuan di Saudi tersebut, dan yang bertanya tidak ada satupun dari KPK tetapi oleh BPK. Dan setelah pemeriksaan, KPK menyampaikan bahwa kami sudah menanyakan terkait dengan temuan-temuan di Saudi, sehingga sudah diklarifikasi dan buktinya sudah menjadi lebih sempurna. Nah, hal-hal seperti itu kan membuat kami bertanya kepada BPK, kenapa kami tidak dipanggil seperti yang lainnya ke BPK. Dan kami kemudian bersurat, dan kami apresiasi BPK kemudian memanggil, dan masih dilakukan perhitungan kemarin itu per hari Rabu. Artinya sampai detik ini belum ada hasil rilis kerugian negara yang semestinya itu menurut pandangan kami. Iya? Iya, boleh sampai situ dulu Mbak Melisa. Kita bahas satu persatu ya. Saya ke Mas Yudi dulu. Mas Yudi, ketika KPK ini sudah menegaskan memenuhi syarat formil dan juga material, bahkan KPK mengaku telah meminta keterangan banyak ahli untuk membahas kecukupan alat bukti, dan dalam penetapan tersangka ex-Menak ini, apalagi yang bisa dipersoalkan? Kalau tadi Mbak Melisa katakan tidak ada surat penetapan tersangka, apakah ini fatal? Ya, memang dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu tersangka itu harus mendapatkan surat penetapan terkait dengan tersangkanya ya, entah itu pemberitahuan dan sebagainya, dan itu tegas sekali dalam waktu 7 hari ya. Saya nggak paham nih ya KPK tuh sudah mengirimkan atau tidak, karena ini bagi saya adalah hal yang prosedural gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk kemudian dalam praper ini kan sebenarnya lebih banyak ke formilnya ya dibandingkan dengan material. Termasuk saya sering beberapa kali menyatakan kepada KPK di publik ya, bahwa saya nggak firm ketika KPK menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan itu belum ada
tersangkanya. Tersangkanya baru kemudian beberapa waktu kemudian setelah beberapa bulan. Padahal sudah sangat jelas sekali di pasal 44 ya Undang-Undang KPK bahwa ketika menaikkan status ke penyidikan itu sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup. Seperti itu, artinya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya pikir itu jadi celah. Celah yang kedua termasuk juga mengenai debatable terkait dengan kerugian keuangan negara. Nah, ini bagi saya tentu KPK memang harus membuktikan ya bahwa apalagi dikatakan di BPK juga sudah sepakat ya dengan KPK bahwa bukan hanya ada yang di APBN atau APBD yang selama ini kita kenal, tetapi kuota haji itu termasuk juga dalam kerugian keuangan negara jika ada hal-hal yang terkait dengan kuota itu. Jadi saya pikir memang celah itu banyak ya karena memang pembatalan penetapan tersangka yang dipraper oleh tersangka itu memang haknya dan biasanya memang di situ nanti Mbak Vera dalam praper yang hanya waktunya 7 hari itu sebenarnya kita bisa mengintip sebenarnya KPK itu punya apa ya. KPK itu menjawab permohonan dari tersangka itu dalam prapernya itu seperti apa pasti akan dijawab oleh Biro Hukum KPK dan biasanya KPK nggak akan datang di hari pertama sidang ya, biasanya diundur seminggu seperti itu. Tapi kalau bagi saya hal-hal dasar seperti tadi penetapan tersangka harusnya sih sudah diserahkan ya. Bingung juga kenapa tidak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga sebenarnya menarik ya terkait dengan perhitungan kerugian negara. KPK juga beberapa kali waktu yang lalu kan mengatakan sudah finish, kok masih juga melakukan pemeriksaan BPK-nya. Ini kan bagi saya juga sangat menarik. Mengapa kayak ada maju mundur gitu. Bagi saya kalau memang KPK sudah firm, ya langsung aja. Bahkan secara lebih ekstrim saya pikir kalau memang sudah yakin gitu ya segera aja panggil sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan gitu ya, daripada tadi ya manggil lagi terus kemudian di BPK. Saya juga agak menarik ketika ada terkait dengan BPK ya, ingat loh auditor BPK itu bekerja atas nama penyidik ya, data kutip, untuk memenuhi unsur kerugian keuangan negara. Itu sebabnya ketika apapun tindakan dari auditor BPK itu harus didampingi oleh penyidik seperti itu secara formilnya, termasuk kalau misalnya perlu kunjungan ke luar negeri, di dalam negeri dan lain sebagainya Mbak. Jadi ya saya pikir memang ini awalnya memang dari KPK sendiri ya, dan kita lihat apakah KPK mampu menjawab permohonan dari Gus Yakut ini dalam praper. Seperti itu Mbak Vera. Ya, jadi pemeriksaan tersangka KPK yang diperiksa di gedung BPK tanpa adanya penyidik KPK itu sudah menyalahi aturan? Ya kalau bagi saya sih bukan menyalahi aturan ya, tapi nggak lazim gitu ya. Karena tadi saya katakan ini kan tentu berbeda ya dengan prosedur yang ada. Kan BPK itu ya kan auditor, ini kan kita bicara BPK bukan secara institusi tapi auditor yang memang ditunjuk, dapat sprint, ada ketua tim pengendali, ketua tim teknis, sampai auditornya dan sebagainya. Tidak mungkin mereka bekerja tanpa ada pengawasan penyidik ketika memeriksa orang-orang ya yang diduga ada kaitannya. Bahkan ketika saya jadi penyidik ya, kita pun juga melakukan berita acara ya bahwa pada hari itu telah dilakukan klarifikasi oleh terhadap seorang saksi oleh BPK dan kemudian kita tanda tangan seperti itu Mbak. Jadi ya bagi saya sebenarnya list ini apakah akan diamini oleh hakim atau tidak ya kita tunggu saja, karena terkadang hakim itu ada yang oke, ada yang tidak, karena praper ini adalah yang paling tidak bisa katakan yang tidak bisa diduga hasilnya. Terkadang KPK-nya kuat kalah, KPK-nya lemah bisa jadi menang, seperti itu Mbak. Oke. Hasil dari pemeriksaan BPK ini walaupun tidak ada penyidik KPK, apakah bisa hasilnya itu digunakan oleh penyidik KPK? Ya kalau hasilnya ya tentu tadi akan debatable seperti yang saya katakan, bisa digunakan atau tidak kalau ada penyidik KPK. Kalau bagi saya sebenarnya dalam penyidikan itu kan kita tahu ada yang namanya materi terkait materi, ada yang namanya prosedural. Ya, saya pikir prosedural ini kan juga sangat penting ya prosesnya. Apalagi KUHP yang baru ini kan lebih mementingkan kepada hak asasi manusia seperti itu. Jadi hal-hal kecil, hal-hal remeh gitu ya, bagi saya ya seharusnya jadi pertanyaan-pertanyaan publik itu harusnya nggak dilakukan seperti itu. Oke, saya ke Mbak Melisa. Mbak Melisa, jadi dalam pemeriksaan yang berlangsung di BPK itu apa saja yang diklarifikasi? Iya, jadi saya klarifikasi sedikit bahwa pemeriksaan itu bukan sebagai tersangka. Kami belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Ya, sejauh ini hanya sebagai saksi.
begitu ya Mbak ya. Nah, pada saat pemeriksaan di BPK itu lebih banyak kami yang aktif menyerahkan bukti, menyampaikan kondisi-kondisi teknis dan menyampaikan situasi-situasi yang dialami oleh Menteri Agama ketika akan mengambil keputusan untuk mengambil keputusan kuota tambahan tersebut menjadi 10.000 untuk kuota tambahan, 10.000 untuk haji reguler dan haji khusus seperti itu. Jadi lebih banyak kepada kami juga sudah menerima tanda terima ya, banyak sekali dokumen-dokumen yang kami serahkan bahwa memang Menteri Agama ini menerima sebuah pertimbangan teknis yang sudah dilakukan oleh Direktur atau Dirjen PHU mendapatkan arahan dari Presiden dan pada situasi itu memang sudah terkunci oleh pagu yang sudah diputuskan oleh DPR bahwa pagu penyelenggaraan biaya jamaah haji reguler itu 93 juta. Nah, dengan komposisi jamaah yang sudah padat, yang bisa dilakukan adalah memajukan kepada zona premium. Namun kan pagunya sudah dikunci oleh DPR. Itu kami sampaikan juga RDP, Raker, surat penyesuaian dan lain sebagainya. Kami berharap apa yang kami sampaikan kemarin ke BPK menjadi bahan tambahan sehingga mereka bisa memutuskan apakah betul ada kerugian negara ataupun tidak seperti itu. Oke, saya ke Mas Yudi lagi, singkat saja Mas Yudi. Ini kan menurut jubir KPK bahwa BPK itu sebagai auditor negara telah mengkonfirmasi bahwa kuota haji itu masuk dalam lingkup keuangan negara namun menunggu finalisasi penghitungan kerugian keuangan negaranya. Nah, bukankah seharusnya diketahui pasti dulu berapa kerugian dari keuangan negaranya, barulah kemudian ada penetapan tersangka? Ya, bagi saya sebenarnya yang paling penting itu adalah kapan BPK itu menyerahkan LHP yang sudah fix. Kalau masalah perdebatan apakah audit dulu keluar nilainya atau tersangka dulu, saya pikir selama pengalaman saya pemenuhan unsur dua alat bukti kan bukan hanya terkait dengan kerugian keuangan negara, tetapi yang lain bisa. Itu yang pertama. Tapi bagi saya yang kedua, saya melihat kemarin ini justru perhitungan kerugian keuangan negaranya agak mulai melebar gitu Mbak ya. Agak harusnya kan istilahnya sudah fix nih, ini kerugian keuangan negara diserahkan oleh KPK dalam waktu yang tidak begitu lama, kemudian KPK menerima itu dan segera menuntaskan kasus ini. Tapi ini kok tiba-tiba saya jadi agak ini juga ya, aneh juga ini kan, kenapa juga tidak jadi-jadi. Ingat loh bahwa sebenarnya ketika KPK mengatakan sedang final, itu artinya sebenarnya exit meeting itu sudah dilakukan gitu. Artinya tinggal tanda tangan dari pimpinan BPK dan sebagainya gitu kan kepada pihak KPK. Tapi sekali lagi bagi saya perdebatan ini akan selesai ya ketika KPK sudah mendapatkan ya laporan hasil kerugian keuangan dari BPK. Cuma permasalahannya adalah memang ya bola itu sekarang ada di tangan BPK. Ya, saya berharap bahwa apa yang disampaikan oleh juru bicara ya itu benar-benar sesuai dengan kenyataan ya bahwa BPK itu sudah sepakat. Kalau tidak, nah, saya pikir konstruksi perkara ini akan berantakan karena pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 kalau tidak ada hasil audit kerugian keuangan negara, salah satu unsurnya itu tidak terpenuhi, seperti itu, Mbak. Baik. Terima kasih Mas Yudi dan juga Mbak Melisa. Kita nantikan bagaimana perkembangan kasus ini. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.